Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, dari mata pelajaran Perekonomian Indonesia kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang industrialisasi dan perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah atau penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar kelompok, individu maupun antar suatu pemerintah. Sedangkan industrialisasi adalah pengembangan industri dalam suatu negara atau wilayah dalam skala besar. Lalu selanjutnya ialah manfaat perdagangan. Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Transaksi dagang antar subjek ekonomi negara yang satu dengan ekonomi negara lain, baik mengenai barang atau jasa. Penduduk yang dimaksud dapat berupa perorangan, individu dan dalam individu, pemerintah dengan individu dengan pemerintah, ataupun pemerintah satu negara dengan pemerintah negara lain. Perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama meningkatkan GDP. Perdagangan internasional turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Dalam perdagangan internasional terjadi proses pertukaran antar berbagai negara, antar hambatan. Yang pertama ialah tarif, pajak yang dikenakan pada barang impor. Yang kedua, kuota, batasan terhadap jumlah barang yang boleh diimpor. Masalah lain dalam perdagangan internasional adalah soal kurs. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dayat. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, sumber perdagangan internasional. Keanekaragaman kondisi produksi, di mana perdagangan diperlukan karena adanya keanekaragaman kondisi produksi di setiap negara. Penghematan biaya timbulnya increasing return to scale atau turunnya biaya pada skala produksi yang besar. Perbedaan selera sekalipun kondisi produksi di semua daerah serupa. Setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda. Selanjutnya, prinsip keunggulan komparatif. Setiap negara akan berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor barang yang biayanya relatif rendah. Setiap negara akan mengimpor barang yang biaya produksinya relatif tinggi, dengan kata lain, kurang efisien dibanding negara lain. Kontribusi perdagangan terhadap pembangunan. Yang pertama, dengan memperluas besarnya pasar, maka perdagangan akan memungkinkan pembagian kerja dan terjadinya ekonomis karena perluasan skala produksi. Yang kedua, perdagangan berfungsi sebagai alat atau motor penggerak untuk penyebaran gagasan baru serta peralatan dan teknologi modern. Yang ketiga, perdagangan merangsang terjadinya aliran investasi dan modal dari luar negara. Dan yang terakhir, perdagangan akan dapat menciptakan pasar domestik bagi barang manufaktur yang akhirnya dapat digantikan melalui produksi dalam negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zalna Filio. Berikut tahap-tahap industrialisasi berdasarkan tolak ukur besarnya sumbangan atau bagian nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDB tersebut. Maka tahapan industrialisasi menurut kriteria UNIDO dapat dibagi menjadi 4, yaitu tahap non-industrialisasi, tahap dalam proses menuju industrialisasi, tahap semi-industrialisasi, dan tahap industrialisasi penuh. Selanjutnya, kebijakan industrialisasi dalam kaitan dengan perdagangan. Strategi industri substitusi impor merupakan kebijakan pembangunan nasional untuk menghasilkan barang-barang baru di dalam negeri yang semula diimpor. Strateginya adalah mengurangi impor barang-barang konsumsi dan memproduksinya sendiri di dalam negeri. Strategi industri promosi ekspor merupakan kebijakan pembangunan industri untuk mendorong produksi barang-barang dalam negeri yang utamanya ditujukan untuk diekspor guna menghasilkan devisa yang kemudian digunakan untuk mengimpor barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi. Kesimpulan dari materi ini adalah perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain di atas dasar kesepakatan bersama.
Teori perdagangan internasional menyatakan bahwa setiap negara mengadakan spesialisasi dalam produksi. Sekian dan terima kasih.